promosikan pendukung-pendukung si terdakwa Nikita ini. Aku tidak akan berhenti bersuara untuk keadilan, baik itu di dalam lapas, baik itu sebelum sidang, baik itu sikap terdakwa dalam menjalankan persidangan ini. Sikap tidak santun, sikap sok iye, sikap sok jago masih diperlihatkan oleh si terdakwa ini walaupun dia dalam keadaan tersekarat, duduk di kursi persakitan. Nah, ini aku himbau dia kepada pihak-pihak terkait, kenapa bisa dibiarkan terdakwa Nikita megang handphone sebelum persidangan. Nih, ini akan menjadi contoh buat masyarakat semua yang sedang mengalami nasib sama sebagai pesakitan seperti terdakwa Nikita. Jangan tebang pilih, kalau boleh pegang handphone kasih semua ya, nggak usah ada nggak usah ada perbedaan perlakuan nih. Kementerian terkait bagaimana? Itu pokoknya tenang dong. Kan kata si terdakwa, santai dong. Ya santai dong. Kalau dia bisa ketak-ketik seenaknya, ya kita juga sebagai orang-orang yang gedek ya sama dia ya, ya bisa juga berkata seenaknya. Bedanya kita tidak dibatasi untuk live. Kalau dia kan nggak bisa live, bisanya ketak-ketik gitu. Ya sudah, pokoknya netizen, aku tidak ada tedeng aling-aling lagi sekarang untuk bersuara membuka mata kalian untuk tidak menormalisasi perbuatan bullying apapun, khususnya yang dilakukan oleh seorang terdakwa Nikita Mirzani ya. Bagaimana sekarang dengan bebasnya ya menghilangkan harga diri pihak-pihak terkait di Republik ini, bisa seenak udelnya bersikap. Jadi untuk pendukung terdakwa Nikita Mirzani ya, kalian mau berkomentar apa? Kalian mau menggiring opini apa? Ya ingat pemerintah tidak akan pernah kalah dengan penggiringan opini ya. Ini bukan sidang-sidangan, ini sidang beneran. Jangankan seorang Nikita Mirzani ya, tuh lihat pejabat negara yang ada sumbangsihnya juga buat negara diadili dengan adil. Apalagi kau doang Nikita Mirzani ya. Pokoknya selama kalian tidak menulis di biji mata saya ya, saya tidak tahu orangnya siapa, nggak urus. Satu hal lagi, saya nggak pernah baca. Silahkan telan sendiri ucapan kalian atau ketik kalian, silahkan baca sendiri. Ini untuk Rutan Pondok Bambu, mau nggak aku kasih saran? Kalau aku paham sih, pasti petugas di sana pun gerah ya sama terdakwa Niki ini. Kalau kalian nggak mau ngewarah Niki itu, kalian pindahin tuh Adrina Izazega yang ada di Rutan Malang Kepanjen, pindahin deh ke Pondok Bambu, biar dia yang ngedidik Nikita. Kalau kalian bingung, kok tahu saya situasi perlakuan si terdakwa Niki ini di dalam tahanan, ya kalau di dalam tahanan mah ya sudahlah, kalau mau ditutupin silahkan aja ya, Rutan Pondok Bambu tutupilah, tapi khusus yang menyolok mata di sebelum sidang itu harus jadi perhatian ya. Ya saya tahu karena salah satu tahanan di sana yang bernama Senen Christina Lumenta itu telepon saya. Jangan tanya kok tahu nomor telepon saya, tanyakan sama dia tahu dari mana ya. Gitu. Tapi ini dilindungi ya, saudara Senen ini jangan sampai diapa-apain nih untuk pihak terkait ya. Sampai tadi malam salah satu teman saya menceritakan bahwa ayah saudari Senen ini memohon bantuan untuk saudara Senen ini dipindahkan tahanannya dari Rutan Pondok Bambu, entah dipindahin kemana. Karena apa? Karena udah nggak tahan di abuse sama terdakwa Nikita itu. Informasinya silahkan cross check. Kalau ada yang bilang aku selalu bikin hashtag stop bullying, iya stop bullying ya. Kalau aku ikut-ikutan membalas ya orang-orang yang menjadi buzzernya si terdakwa ini yang ngebully aku balas misalnya dengan bully juga, itu aku tidak mencontohkan ke kalian. Aku sekarang mirroring si terdakwa Nikita ini karena dia tidak berhenti untuk seolah-olah dia menjadi orang yang paling ditakutin, yang paling didengar suaranya. Nggak bisa ya. Kalau kalian bisa lihat ya, beberapa yang tadinya buzzer ikut-ikutan menghina aku, mereka pada tobat. Contohnya siapa?
Kim akhirnya apa? Mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah. Siapa lagi? Yolo misalnya. Yolo secara tidak sengaja saat itu ada teman aku lagi video call sama dia, tiba-tiba handphonenya dibalikin ke aku, dia stop ngebully. Karena apa? Dia tahu aku nggak pantas digituin ya. Aku sikat dalangnya. Harusnya nih ya, kalian nih pejabat negara yang berurusan dengan urusan yang sedang menjerat terdakwa nih kita, harusnya kalian malu kalau atensi terdakwa nih kita ini. Karena apa? Dia bukan contoh yang baik untuk republik ini. Kalau masih ada yang mengatensi atau memberi fasilitas, mempermudah urusan si terdakwa ini, harusnya kalian malu ya. Dan kalian tahu kalau kalian punya anak cucu, mau kalian punya contoh seperti Nikita itu, mau anak cucu kalian nyontoh apa yang Nikita lakukan ya. Ini siapapun yang melindungi Nikita, aparat penegak hukum yang digaji oleh rakyat ya, aku doakan ya anak cucu kalian kayak Nikita. Aku sih nggak masalah ya kalau para penegak hukum atau yang terlibat urusan penjara ini, kalau kalian itu mau punya ada rasa empati, rasa kemanusiaan, tuh orang-orang yang melahirkan di dalam sel, orang-orang yang membawa anaknya ke dalam sel, itu yang harus kalian kasih fasilitas yang enak, bukan terdakwa yang udah kita semua tahu bukan menjadi contoh yang baik buat negeri ini. Dah ya, aku podcast dulu. Nantikan podcast aku sama siapa, tunggu aja. Macet guys, Jakarta. Terdakwa Jakarta lagi macet, ada konser, ada bazar di ibu kota ini. Sambil macet melaporkan suasana jalan di ibu kota malam ini ya, yang terdakwa hanya bisa ngintip-ngintip dari ponsel yang diselundupkan konon katanya. Nggak apa-apa, tapi asik sih. Asik sih kalau terdakwa itu ngintip-ngintip ocehan aku ini, dia cuma bisa ketik ya. Tapi mohon maaf nih untuk para buzzer pendukungnya, kalau komen-komennya tak hapus ya, karena udah tak kasih tahu kalau mau buang sampah di akunnya si terdakwa aja ya, jangan di sini itu khusus untuk yang bersih-bersih dan untuk yang pintar. Kalau sampah buanglah pada tempatnya ya, itu di akunnya si terdakwa. Masih pokoknya ya, untuk si terdakwa nih kita ini ya, miring dulu beserta antek-antek buzzernya, kalau selalu mendoxing aku ya, lalu si terdakwa ini merepost, berarti kau sudah siap aku akan balas sampai aku puas. Udah itu aja cluenya. Kenapa aku ngamuk lagi? Ya karena dia attack anak aku gitu. Udah tahu kan kalau sekarang urusannya dia ngebully aku aja, aku nggak berhenti mulut aku, apalagi kalau sampai anak aku ya dibawa-bawa lagi. Entah ini sampai berapa lama ke depan aku akan berhenti. Nggak peduli aku, kalian jangan giring opini. Siapa yang ngerekam, nggak peduli aku. Kalian mau giring-giring opini, akulah yang ngerekam, nggak peduli. Yang penting ini ya, pihak yang berwenang mengawal si terdakwa ini harus lebih waspada lagi ya. Jangan ada ketimpangan perlakuan. Sebetulnya kurang smart nih buzzer terdakwa ini, koordinator buzzernya ini. Sebetulnya kalau kalian smart ya, aku udah warning ke kalian ya, jangan sampai aku akhirnya fokus terhadap bersuara terhadap perkara yang sedang berjalan yang menjerat terdakwa ini tentang pemerasan, TPPU, dan khususnya lagi ya pasal 55, siapa yang terlibat di urusan ini nih ya. Kalau ini ya orang-orang yang dekat terdakwa ini tidak menyudahi perbuzzeran ya, kalau untuk buzzer-buzzer yang ada manusianya kan udah nurut tuh ya. Nih aku juga denger nih katanya bayar buzzer lagi nih. Nah jangan sampai nih minggu depan aku ngoceh tentang pasal 55 ya. Aku udah ingetin nih ya, jangan cari perkara ya, jangan cari perkara. Nih sebelum tidur ya, penutupan ya untuk si Nikita, langganan jadi napi, langganan jadi terdakwa. Ya, aku kan bertanya, ada larangan tidak? Memang kau yang dongo gitu, nggak ada yang panas. Aku mah bukan panas, aku nyikat kau ya. Aku nggak panas nih, aku nyikat kau ya. Boleh dibolehkan, iya. Kalau dibolehkan itu untuk menghubungi keluarga atau
Apa tuh? Penasehat hukum, bukan kayak kau ketak-ketik masih ngebully orang ya. Udah tahu kau itu lagi terdakwa kasus apa? Kasus kejahatan cyber ya, menggunakan sosmed untuk memeras gitu. Gitu nih kita ya. Jangan, udah nggak musim kau ngelas. Aku sikat kau, nggak ada ngelas ya. Nggak ada pokoknya. Gimana, udah cuci muka? Gitu. Jadi jangan kau berpikir nih nggak ada manusia yang bisa meluruskan, nggak ada manusia yang nggak berani meluruskan atau mengecilkan sekecil-kecilnya di bawah-bawah sampai ke bawah kaki aku tuh, ulah kau itu. Ada yang berani mengecilkan aku orangnya, mau apa kau ya? Nggak bisa, ini manusia modelan kau didiemin ya. Gitu. Jadi lagian nih kalau keadilan lagi tegak lurus, buzzernya tuh bilang, aparat penegak hukum nggak netral ini kalau harus mengklaim yang nggak netral itu harusnya pelapor. Karena apa? Kau itu dibiarkan berkelakuan seperti bukan orang yang sedang dalam masalah ya. Itu kau harus pahami ya. Harusnya itu Reza tuh yang menuduh aparat ini itu, tapi dia enggak. Karena apa? Dia waras, penegak hukum ini akan tegak lurus dalam masalah gitu. Mohon maaf ya agak menyimpang. Aku tuh jijik banget netizen sama orang-orang itu yang sok banget ya menggiring-giring opini, padahal punya kawan juga penegak hukum, kok seolah-olah penegak hukum ini nggak adil, ini itu nggak tahu malu, bukannya meluruskan ya, bukannya menjaga kestabilan pemberitaan ini, hukum lagi tegak lurus. Udah pada faktanya memang di dalam dakwaan dan kesaksiannya pelapor kemarin, kronologis bagaimana si terdakwa ini memeras, siapa saja yang terlibat, udah jelas dibacain. Masih berani-beraninya ngata-ngatain aparat ini nggak adil, nggak tegak lurusnya. Kalau mudah-mudahan nih yang ngomong nih ya, nih guys, kalau aku boleh ngomong kasihan ya, siapa yang kasihan ini dalam hal ini? Penasehat hukumnya gitu. Aku kalau sama penasehat hukumnya nggak ada masalah ya, karena aku hormat sama beliau gitu. Tapi ini mungkin si penasehat hukum ini karena dikelilingi oleh pendukung-pendukungnya yang yang receh ini ya, sampai aku tuh terinfluence kali ya, euforia gitu. Oh begini, oh kasihan, oh seorang ibu, itu Reza juga seorang ibu. Jangan ngawur. Ini tuh bukan lagi main film ya. Ini sampai aku melihat saking terhanyutnya dengan drama nih ya, dengan drama persidangan yang katanya ini itu, sampai aku tidak mendengar upaya penasehat hukumnya untuk membantah pasal yang disangkakan dan membebaskan kliennya dari tuduhan memeras dan TPPU ya. Karena aku yakin gitu, apa yang ada di sekeliling manusia-manusia yang ada di sekeliling terdakwa ini bukannya mencari solusi, berdiskusi dan lain-lain. Ada yang live jualan ya, katanya ya. Ada yang live untuk dikasih kalau di tok-tok koin gitu. Sumpah. Aku yang pernah merasa membela dia berkali-kali, nggak ada loh zaman dulu itu dikelilingin kerocok-kerocok begini yang katanya deket sama pejabat. Nah, selamat malam dan istirahat. Rasanya aku pengen ngatain gitu, tapi nggak ngatain juga. Sudah sudah terkatain dengan sikap kalian itu mendukung siapa? Mendukung pembuli. Ya, mendukung bullying di dunia maya. Selamat malam. Terakhir deh, karena si terdakwa ini merong-merong ya, nyinggung-nyinggung anakku segala, ngurusin pagar rumah aku. Rumah aku emang 5 miliar. Masalah buat kau? Masalah? Kenapa nggak jadi bisa punya rumah di Nafa? Dibalikin ya. By the way, itu orang-orang yang tadinya batal beli di Nafa jadi beli karena tahu ya kau bermasalah. Lagian sibuk banget sampai anak aku mau sekolah di mana kayak mau di mana. Terus masalahnya apa ya? Masalahnya apa? Sekalipun anak aku sekolah di PAUD, buat kau apa? PAUD.
Buat kau apa terdakwa? Mendingan itu anak kau urusin tuh, yang sekarang ada di mana. Kasian ya, kasian. Kenapa? Kenapa dia nggak bisa masuk ke rumah kau lagi itu karena apa? Karena kau takut kalau anak kau itu berbuat sesuatu yang di pikiran kau itu untuk merusak adik-adiknya. Yang sudah pasti merusak anak kau itu ya udah kau, ya bukan anak kau yang paling gede, bodoh.